Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rohlatus Zahilah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif di SD Negeri Purwatan 04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purwatan 04, Bapak Tri Faikun SPDSD. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Purwatan 04, dan yang saya hormati staf dan karyawan SD Negeri Purwatan 04. Yang pertama dan utama, marilah kita bacakan kehadiran ilahi Rabbi yang mana pada hari ini telah memberikan beberapa kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dan bermuajah kembali dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Purwatan 04 yang akan disampaikan oleh Ibu Rohlatus Zahilah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Yang kedua kalinya, sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini kita curahkan kepada beliau, baginda Nabiana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan penuh ketabahan dan kesabaran dalam menegakkan agama Islam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku penata acara ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan, acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga adalah acara inti diseminasi budaya positif, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pembacaan basmalah tadi. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purwatan 04 kepada Bapak Tri Faikun SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada segenap guru dan karyawan SD Purwatan 04 yang saya hormati, yang saya banggakan, marilah pada pagi menjelang siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita masih diberi suatu kenikmatan, kesempatan, kesehatan, sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di SD Purwatan 04 ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku orang yang dituakan di SD Purwatan 04 ini mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada tahun ini ada guru kita Bu Rohlatus Zahilah
yang masuk sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Itu patut kita banggakan karena bagaimanapun juga nanti akan, namanya saja guru penggerak, berarti kan akan menjadi motor, motivator, menggerakkan kita semua sehingga SD Perwatan 4 ini ikut sejajar dengan SD-SD yang lain. Paling tidak meningkatkan mutu pembelajaran lewat pendidikan yang nanti akan diperoleh di guru penggerak. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa disumbangkan di SD Perwatan 4 sehingga Perwatan 4 ini menjadi lebih baik. Tahun kemarin ada angkatan yang ke-8, alhamdulillah sudah lolos. Berarti di tahun ini ada 2 guru penggerak, ya. Mudah-mudahan nilai rapor mutunya juga bisa naik, Mbak, menjadi panjenengan menjadi motivator di sini. Kemudian pada siang hari ini adalah acaranya diseminasi budaya positif di SD Negeri Perwatan 4 yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rohlatuz Zahilah SPD. Beliau merupakan angkatan yang ke-10. Apa sih budaya positif yang nanti akan disampaikan? Nanti kita dengarkan bersama penjelasannya bagaimana. Kemudian nanti harapan kami bisa menyajikan lebih rinci, kemudian panjenengan nanti bisa proaktif untuk mengikuti dengan baik. Kemudian mestinya ya mudah-mudahan tidak ada permasalahan di sini. Paling tidak panjenengan ikut aktif menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan budaya positif yang ada di sini. Apa sih, bagaimana sih, terus solusinya bagaimana, nanti bisa dijabarkan lebih jauh oleh Bu Zahilah. Kemudian panjenengan juga menjadi proaktif untuk ikut saling menanyakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa diperoleh solusi sehingga pendidikan ataupun kegiatan belajar mengajar ini di SD ini menjadi lebih baik. Itu ya. Demikian harapan saya. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengikuti dengan baik, dengan proaktif, dan mudah-mudahan juga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di SD Negeri Perwatan 04. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber, oleh Ibu Rohlatuz Zahilah SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Rohlatuz Zahilah dipersilakan. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Perwatan 04, yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf SD Negeri Perwatan 04. Langkah awal, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita
Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang seharusnya mungkin Bapak Ibu sudah waktunya istirahat nih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya telah meminta waktu dan kesediaannya. Mudah-mudahan acara ini diikuti dengan senang, dengan hati gembira, dengan ikhlas. Ini Bapak Ibu senang? Iya. Untuk kalau senang berarti kita tentunya semangat ya. Ya, sebelum kita ke materi biar tambah semangat, punya SPK ya. Ya. Ini langsung saja ke yang pertama, aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Purwakarta 04. Sekali lagi saya lupa tadi mengucapkan bahwa di sini saya tidak mengajari nih, tapi kita belajar bersama. Kita sharing bersama apa yang saya dapatkan selama mempelajari modul dari 1.1 sampai 1.4. Pada hari ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita ke materi, biar kita semangat, tadi senang katanya berarti biar lebih senang, biar lebih happy. Monggo Pak, untuk yang pertama SPG kita simak dulu, nanti kita ikuti nih Bapak Ibu dengan berdiri. Kita lihat contoh dulu. Ya, kita berdiri Bapak Ibu biar tidak bosan, biar tidak jenuh. Semangat dan ding 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 dun 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 dan ding 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 dun 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 Bagaimana Bapak Ibu setelah SPG tambah semangat? Semangat, alhamdulillah. Kalau sudah semangat berarti nanti kita siap menerima materi. Lanjut ke sebelumnya kita biasa membuat kesepakatan kelas di ruangan ini ya. Monggo dari Bapak Ibu, ini satu sudah dari saya, saling menghormati. Artinya di sini nanti ketika ada salah satu dewan guru yang berbicara, kita mendengarkan, ya, menghormati. Ketika ada yang berbicara kita diam dan mendengarkan. Kemudian untuk 2, 3 sampai 6 monggo dari Bapak Ibu disepakati. Monggo dari siapa dulu? Dari Ibu Ika. Silent HP. Monggo Pak ditulis. Pak Asep, silent HP. Oke, dan Bu Anis apa kira-kira Bu Anis? izin jika keluar kelas. Satu lagi mungkin ice breaking ya. Di tengah-tengah nanti kita boleh ice breaking lagi, barangkali kita sudah capek, ditambah dengan ice breaking yang terakhir. Bisa dimulai Pak Asep. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan, memaparkan materi yang ada pada di modul 1.4 ya. Itu nanti ada poin 1 sampai 8. Konsep kunci budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. 3 motivasi perilaku manusia. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. 8 hukuman dan penghargaan. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama tentang poin-poin yang ada pada 1 sampai dengan 8. Inilah yang nanti akan kita kupas bersama-sama. Kita nanti saling sharing, saling memberi masukan seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, siap? Ya. Yang pertama, poin pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran dari paradigma yang dulu itu berfokus pada guru menjadi sekarang pembelajaran yang berfokus pada murid. Pembelajaran
pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila, yaitu apa saja ya Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ini sudah terbiasa kita dengar. Boleh bersama-sama kita senyanyikan saja ya, dimensi profil belajar Pancasila, karena kita sudah terbiasa. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam dunia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Pada zaman dahulu itu pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan yang sekarang yang berpusat kepada anak didik atau peserta didik yang harus memiliki karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian next yang kedua. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini ada keterangan tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya Bapak Ibu di sini, ketika kita mendisiplinkan anak ya, agar anak itu disiplin ya, yang lebih baik itu tidak boleh ada hukuman ataupun hadiah. Nanti kita kupas ke belakang, ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian disiplin positif itu perlu diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga ataupun masyarakat ya. Tentunya biar berjalan dengan baik, baik di sekolah ataupun di rumah harus selaras diterapkan disiplin. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif diharapkan seperti tadi yang disampaikan, tidak ada hukuman ataupun hadiah, maka tindak kekerasan akan dapat dihindari. Seperti itu. Next. Bisa muter. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut ilmuwan ya yang bernama Diana Kosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Maksudnya ketika kita berbuat sesuatu pasti kita punya alasan, punya motivasi, punya dorongan bahwa kita itu alasan melakukan itu apa, seperti itu. Ternyata menurut beliau itu ada 3 ya yang membuat kita itu melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga kita bisa menilai diri sendiri, kita ada di posisi mana. Kita bisa bertanya pada diri sendiri. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kan ada aturan bahwa kita itu berangkat itu yang terekam itu kan jam 7 ya, maksimal kan seperti itu ya. Nah, kita bisa bertanya pada sendiri, apa sih ya yang mendorong saya itu berangkatnya itu sebelum jam 7 harus sudah di sekolah dasar, kan seperti itu. Mungkin alasan dari Bapak Ibu berbeda. Terus terang, kalau awalan saya terus terang itu karena ada aturan sehingga menurut saya masuk di kategori ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sepakat apa tidak Bapak Ibu? Iya, karena kita nanti akan jika kita nanti telat, kita akan mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya tidak terekam ya. Kemudian yang kedua, bisa juga yang kita mendapatkan tunjangan ya, tunjangan fungsional kan itu kan potong. Memang saya sudah pernah mengalami waktu belum sertifikasi itu memang kepotong. Jadi ketika saya berangkat pagi, terus terang
Tapi seiring berjalan waktu, jujur Bapak Ibu, saya merasa nyaman berangkat sudah pagi, bukan karena alasan ini lagi. Terus terang saya lebih ke posisi yang nomor 3, ya, untuk menjadi orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai, lebih ke menghargai diri sendiri, ya. Menghargai diri sendiri maksudnya di sini apa? Ketika saya berangkat pagi ternyata lebih nyaman, di jalan raya tidak ramai, berarti kan menghargai saya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, sama sekali tidak terbelit di hati saya, ya. Kalau tidak percaya boleh belah dadaku, ya. Tidak ada motivasi yang kedua. Ini saya pribadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti maksudnya imbalan dari bapak kepala sekolah atau penghargaan dari orang lain. Oh, Bu Nita ini enggak sama sekali seperti itu. Ini ya, terus terang ini saya. Kalau mungkin Bapak Ibu sepakat yang awal itu nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya insya Allah nomor 2 juga sama. Tidak terbesit sama sekali untuk di alam, kalau bahasa Indonesianya apa ya, dipuji ya. Kita supaya dipuji atasan, kita berangkat kasih motivasinya seperti itu. Tidak sama sekali. Ternyata lebih dari awal itu. Yang pertama, seiring berjalan waktunya ternyata untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Merasa nyaman seperti itu. Jadi lebih ke menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai oleh diri sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sampai di sini yang dimaksud dengan motivasi perilaku seperti itu ya. Setiap manusia punya alasan, punya motivasi, punya dorongan melakukan hal seperti itu. Ini kalau untuk contohnya tadi pendidik, dan untuk siswa pun juga sama. Mereka melakukan sesuatu pasti punya alasan. Kalau nggak di posisi 1, 2, 3. Contoh nyatanya, ketika anak ya siswa mengerjakan PR, ya tugas dari Bapak Ibu guru, saya yakin mungkin motivasi yang pertama adalah ini. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya, karena mereka tidak mau barangkali nanti kalau tidak mengerjakan dihukum sama bu guru, dihukumnya apa? Tidak mendapatkan nilai. Mungkin saja ada yang kadang, ya udah nanti kalau kamu tidak mengerjakan, kamu kerjakan lagi di luar, kan seperti itu mungkin ada. Jadi alasan mereka mengerjakan tugas karena yang dituju adalah nomor 1, biasanya seperti itu. Kalau tadi yang pertama cerita dari pendidik, sekarang dari anak didiknya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, penjelasan dari saya pada poin motivasi perilaku manusia. Cukup jelas? Dimengerti? Ya. Next. Kemudian untuk poin yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan? Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Ini sebelum ke ini ya, kira-kira kebutuhan manusia itu seperti apa sih? Kalau secara umum ya, kalau dilihat dari kebutuhan ekonomi kan berarti ketika kita mau memenuhi kebutuhan kita kan harus bekerja ya, supaya kebutuhan kita tercukupi. Nah, kita bahas di sini apa sih kebutuhan itu, untuk apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini secara umum ya, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kita kaitkan ke dalam dunia pendidikan, ke praktek pembelajaran sehari-hari ya. Contohnya ketika ada anak yang ketika pembelajaran di kelas dia itu berpola, bertingkah laku yang kalau di sini dibilangnya apa ya, cari perhatian ya, caper seperti itu ya. Perlu kita koreksi, kira-kira dia itu, anak itu punya apa yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemungkinan ketika di kelas dia itu caper ya, mungkin saja dia butuh kasih sayang dari rumah, mungkin karena kurang dari orang tua maka diekspresikan
di kelas. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolahan. Kemudian contoh lagi, ketika anak seenaknya sendiri, ketika ada tugas dari bapak ibu guru, kemudian mengerjakan soal, mengekspresikan dia mengerjakan, tapi tidak sesuai dengan perintah, petunjuk. Ternyata dia berekspresi, berarti ini anak punya kebutuhan akan kebebasan. Tidak apa-apa ya, karena ini sudah zaman kurikulum merdeka, anak bebas berekspresi. Itu contoh kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan. Mungkin untuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima tadi sudah ya, pengakuan atas kemampuan nanti bisa kita lanjut di sesi berikutnya. Poin yang kelima ada posisi kontrol, restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gessen berkesimpulan bahwa ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ini seperti yang saya pelajari di LMS ya, secara sinkronus dan asinkronus. Ini posisi ini setelah saya pelajari bersama-sama, baik secara tatap muka dengan fasilitator, dengan instruktur, bersama teman-teman lewat ruang kolaborasi, itu ternyata dari 5 posisi ini yang dikatakan berhasil, posisi yang paling terbaik adalah di poin yang ke-5. Seperti itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena di sini nanti di posisi poin yang ke-5, anak itu nanti bisa menyampaikan sendiri apa yang membuat dia itu berperilaku seperti itu, akan menumbuhkan rasa kemampuan anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu ya. Contohnya, ini contoh yang paling mudah dari penghukum. Yang kemarin seperti waktu kebetulan saya di ruang kolaborasi mendapat tugas kan ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan. Dari contoh itu kebetulan kelompok saya mendapat yang posisi penghukum. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang siswi, dia itu bangunnya terlambat ya, kesiangan. Otomatis kalau terlambat kesiangan, kira-kira sampai ke sekolahan juga terlambat apa tidak logikanya? Terlambat ya. Karena mungkin dianya itu gugur ya, dia sampai lupa bahwa hari itu dia itu harusnya aturannya memakai sepatu berwarna hitam. Sampai di sini mudah yang dipahami ya. Ada seorang siswa bangun telat, akhirnya karena terburu-buru dia memakai sepatu yang salah, harusnya hitam, ternyata dia pakai coklat. Kemudian dia datang buru-buru, pintu gerbang sudah tertutup, akhirnya dibuka oleh sang penjaga. Kemudian gurunya menghampiri dan berkata, langsung bertanya, mengejas ya, tidak memberi kesempatan kepada siswa itu, langsung bertanya, mengapa kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam? Seperti itu. Baru siswa itu menjawab, maaf karena saya bangun kesiangan, kemudian karena tergesa-gesa saya jadi lupa bahwa hari ini saya harusnya memakai sepatu berwarna hitam. Ini cerita kronologis juga ya, contoh yang pertama. Kemudian Pak Guru tidak mau tahu ya, saya tidak mau tahu, pokoknya kamu harus memakai sepatu hitam. Harus, ada kata harus memakai sepatu hitam. Itu ada indikator seperti itu. Kemudian si anak menyampaikan, misalkan kalau mau kembali ke rumah untuk mengambil sepatu tidak mungkin dapat dijangkau seperti itu. Tapi Pak gurunya itu tidak mau mendengarkan alasan apapun. Ya sudah, ya ada kata seperti itu lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengikuti aturan, kalau kamu mau ingin melanjutkan itu pembelajaran, berarti kamu
harus ya membuka sepatu kamu dari awal sampai akhir pembelajaran. Coba kira-kira ibu-ibu dan bapak ibu dari indikator mana yang berupa kalimat penghubungnya itu yang seperti mana? Guru mencoba melepas aku dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Iya. Sebagai contoh penghubung. Iya, contoh penghubungnya itu ya. Iya betul. Harus mencopot sepatunya kalau mau ikut belajar. Nah, dari awal sampai akhir. Itu adalah indikator di mana kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Guru itu berlaku sebagai posisinya adalah sebagai penghubung. Ini nanti cukup satu saja ya Bapak Ibu. Nanti membuat rasa bersalah bisa nanti di sesi pertanyaan boleh, teman boleh, yang pemantau boleh. Yang pada intinya ya yang perlu digarisbawahi pada poin yang kelima adalah posisi yang baik yang dikatakan berhasil adalah ketika seorang pendidik berada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nanti ada hubungannya dengan tema yang berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan. Ada beberapa indikator kalimat yang biasanya terucap ya tanpa kita sadari, biasanya seperti ini. Contoh posisi kontrol restitusi, posisi pada penghubung. Contohnya biasanya indikator atau keluar kalimat seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, contohnya awas kalau kamu tidak mengerjakan, kamu tidak boleh masuk kelas. Itu namanya penghubung. Kemudian membuat rasa bersalah. Ketika guru menghampiri anak, kemudian sambil memberikan nasihat, tapi ada kata seperti sudah berapa kali ibu nasihati kamu seperti itu. Nah itu maksudnya kan dalam ini Bapak Ibu. Sehingga menurut yang tadi ilmuwan itu ya berarti anak itu akan merasa bersalah karena tadi keluar kalimat seperti itu dari pendidiknya. Sudah berapa kali Bu Guru bilang, sudah berapa kali Pak Guru bilang, tapi kamu masih seperti itu saja. Itu termasuk kurang berhasil karena si anak akan merasa bersalah dirinya. Jadi anak itu nanti cenderung, oh iya saya bersalah, jadi tidak percaya diri, merasa bersalah terus karena Pak Guru, Bu Guru tadi bilang seperti itu. Kemudian kalau posisi teman, nah ini lebih halus lagi cara menasehatinya. Ayolah, seperti itu, ada kata ajakan. Ayolah, mari ya. Ayolah, jangan berantem. Nanti ibu yang ditegur sama bapak kepala sekolah. Jadi diawali dengan kata ini. Kalau sebagai teman kan ya mengajak ya lebih halus lagi. Kemudian kalau sebagai posisi pemantau, kita tinggal memantau ya tanpa mengucapkan apapun. Pemantau ini anak sudah sampai berapa kali, nanti baru dipanggil. Kamu sudah melakukan seperti ini konsekuensinya sudah tahu kan, seperti itu. Kita memantau dulu. Dan yang paling bagus adalah manajer. Nah nanti di posisi manajer ini seorang guru itu tidak langsung mengejas kesalahannya. Kita menggali, anak suruh bercerita sendiri. Anak menceritakan sendiri apa kesalahannya. Ini kalau lagi tentang disiplin ya, kesalahannya telah diperbuat apa. Kemudian kita memancing sebagai pendidik itu, kita memancing bahwa supaya anak itu bisa menceritakan sendiri apa yang sudah terjadi, kemudian apa nanti kedepannya konsekuensinya apa, telah melanggar apa, seperti itu. Jadi guru hanya namanya memfasilitasi seperti itu ya, tidak langsung nanya kamu salahnya ini, tidak seperti itu. Nanti biar lebih jelas, saya ada contoh kemarin sudah melaksanakan segitiga restitusi di kelas saya, khususnya di kelas 5. Kemarin saya sudah melaksanakan bersama dengan anak didik saya. Kebetulan kemarin ada masalah sedikit, kemudian saya menyelesaikannya dengan posisi yang kelima. Bapak Ibu, dilanjut ke poin yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Saya membuat bersama-sama dengan anak didik saya. Ada 6 poin. Yang pertama, kita sudah sepakat bahwa ketika pembelajaran harus tepat waktu antara masuk dan keluar kelas, kemudian menjaga kebersihan, budayakan kata tolong, maaf, terima kasih, belajar dengan asik, seru, tapi serius, kemudian ada budaya 5S dimasukkan, dan yang terakhir saling menyayangi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika kita menyusun sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, diharapkan dihindari kata tidak boleh, dilarang, seperti itu. Kita membuat kalimatnya itu yang positif, ya maksudnya positif seperti ini tadi, ya. Jadi contohnya ya, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, kita buat yang lebih ke arah positif, yaitu ke menjaga kebersihan kelas. Ya, itu seperti yang saya dapatkan di materi seperti itu. Ketika membuat kesepakatan kelas harus memuat kalimat yang positif, hindari kata tidak boleh, dilarang, jangan, seperti itu, ya. Tidak boleh bertengkar, berarti kan kita masuknya ke saling menyayangi, seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, nanti kita praktekkan di kelas masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian next untuk berikutnya, poin yang ke-7 ada segitiga restitusi. Nah, yang ini Bapak Ibu yang tadi disampaikan saya pada slide yang ke-5 ya, yang posisi kontrol ini masih ada hubungannya dengan yang segitiga restitusi yang tadi kita posisinya sebagai manajer. Nah, ini ada hubungannya dengan materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini ada prosesnya ya, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Yang seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita posisi yang terbaik bagi seorang pendidik adalah di posisi manajer, dikatakan berhasil itu. Kenapa? Karena di situ ada proses dari siswanya itu sendiri untuk menyadari kesalahan dirinya sendiri. Nanti untuk kembali lagi, oh iya saya sudah melakukan seperti ini, saya sudah melanggar seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Di situ prosesnya. Jadi tidak seorang guru itu tidak memberitahu, tapi anak menyadari sendiri kesalahannya. Kemudian ada tahapannya pada segitiga restitusi, tahapannya juga ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk memperjelas materi segitiga restitusi, kita pada slide yang berikutnya kita akan menyaksikan video yang berdurasi kurang lebih 2 menit. Nah, ini Bapak Ibu contoh ketika saya ada sebuah masalah di sekolah, ya, saya memposisikan diri sebagai posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Ya, seorang manajer itu video ini untuk menyelesaikan masalah di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini yang dimaksud pendidiknya itu sebagai seorang manajer. Sekarang Bapak Ibu silahkan dicermati, disimak video yang berdurasi pendek ini. Silahkan Mbak.
Nah itu Bapak Ibu, tadi video pendek yang berdurasi 2 menit itu adalah salah satu contoh ketika seorang pendidik itu menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas ya, dengan posisi yang tadi disampaikan bahwa yang terbaik adalah kita sebagai seorang manajer. Nah dari tadi yang sudah disimak Bapak Ibu, apakah muncul dari seorang pendidik itu langsung menanyakan kesalahan, muncul apa tidak Bapak Ibu? Tidak ya, tadi tidak ada tanya, kamu setelah membuat si ini menangis kan, seperti itu kan tidak ada ya. Tapi dengan apa? Bu Anis? Menanyakan keyakinan kelas, kemudian dengan memancing agar si anak itu menceritakan sendiri ya. Kita tidak langsung menanyakan secara gamblang, kamu sudah membuat Nila dan Cika menangis, tidak muncul di video itu seperti itu, tidak. Tapi memancing agar si anak itu mau menceritakan sendiri, kemudian tadi menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar, kemudian menanyakan langkah yang akan diperbaikinya seperti apa. Itu adalah salah satu langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, sudah paham, next. Pada masih poin yang tadi ya, bahwa itu menstabilkan identitas itu seperti apa? Menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi dengan berkata, seorang pendidiknya berkata seperti ini, semua orang pernah berbuat salah, termasuk saya, dan tidak boleh mengatakan seperti ini, kamu harus melakukan ini, itu tidak boleh muncul seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas, sehingga si anak itu merasa dihargai, dilindungi, dan tidak merasa takutan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu yang seperti apa? Menurut teori kontrol, semua perbuatan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang tadi posisi kontrol yang ada 3, mungkin dari video tadi dia punya alasan, ternyata iya ada alasannya, dia tidak suka karena dia itu tidak nurut seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Tapi kan muncul sendiri, dia kan menceritakan sendiri. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya, nilai yang telah disepakatinya apa di kelas itu yang sudah dilanggar apa, kemudian akan berpindah ke nilai yang dia inginkan. Tadi melanggarnya kan dia tidak mau berteman, ya memilih teman, kemudian menyadari dengan kesepakatan yang kelas yang sudah ada dia akan saling menyayangi, seperti itu Bapak Ibu. Dari video tadi kira-kira cukup dipahami ya? Ya, lanjut. Nah, untuk materi yang terakhir kita ada pada hukuman dan penghargaan. Menurut Alvin Kohn ya, pada konferensi ya di wawancara ASD annual konferensi pada Maret 1995 ya, melakukan penelitian bahwa dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Ini kata yang perlu digarisbawahi adalah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, yang di sini dimaksudkan seperti ini Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mempelajari kemarin di yang terakhir dengan instruktur, saya juga ternyata berarti selama ini saya sering berbuat kesalahan ya, memberikan penghargaan biasanya saya kadang berupa uang 5.000 apa 10.000, itu ternyata termasuk ke dalam hukuman ya. Itu sebetulnya itu tidak bagus, tidak baik untuk dilakukan oleh kita seorang pendidik, karena secara idealnya ya tindakan belajar yang baik itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, ketika ada anak misalkan ya tidak mengerjakan PR, kemudian kita tujuannya untuk mendisiplinkan, kita menghukum ya, kita memberikan hukuman. Sekarang kamu tulis, saya tidak akan mengulanginya sampai 100 kali apa 50 kali seperti itu ya. Dulu saya juga pernah mengalami seperti itu. Itu sebetulnya itu tidak boleh seperti itu hukuman itu ya, tetapi lebih ke tindakan belajar. Ini ya nanti kamu membuat karangan yang menurut
menceritakan pengalaman atau menceritakan apa yang indah-indah yang menurut keinginan sendiri, itu tindakan yang seperti itu yang lebih baiknya. Kita tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi hadiah seperti itu ya. Kemudian kalau hadiah yang seperti apa, cukup dengan kata-kata motivasi. Ternyata mungkin Bapak Ibu guru juga sama ya, kadang-kadang karena senang anaknya bisa menyelesaikan soal, bisa bisa mengerjakan dengan baik, bisa nilainya bagus, terkadang kita memberikan penghargaan. Ternyata itu sebetulnya itu adalah suatu hukuman. Kemudian mohon selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, sama dengan yang tadi. Kemudian yang terakhir, dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. 4, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. 5, penghargaan menurunkan kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam intrinsik. Ini merupakan pengamatan dari beliau tadi, sudah dijelaskan di depan. Mungkin dari awal tadi ada 1 sampai 8, ini sudah pada tahap yang terakhir pemaparan materi dari saya. Sebelumnya kita meminta kepada siapa, mungkin Bu Anis dulu. Ini udah selesai, ditutup dulu ya. Oh iya, ada satu lagi, mohon maaf, ada satu lagi. Iya, ini ada yang terakhir sekali, ada refleksi 4P. Maksudnya nanti di sini saya meminta dari salah satu perwakilan dari Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini ya. Yang pertama dari poin peristiwanya, kemudian perasaannya ketika mengikuti, kemudian pembelajaran apa yang diperoleh, dan penerapan ke depan yang akan diterapkan di sekolah setelah mengetahui materi pada hari ini. Kepada salah satu, monggo yang bersedia, Bu Nita, Bu Ika, Pak Bu Yopi, atau dari bapak-bapak? Ya, dari Bu Ika, monggo Bu Ika di depan. Biar gantian saya boleh mohon izin duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya khususnya pribadi berkesempatan untuk sharing bareng untuk mendapatkan materi pada kesempatan siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari Ibu Sahila. Saya merasa sangat senang sekali. Pertama karena saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru. Ada banyak hal yang awalnya menurut saya itu benar, baik. Ternyata setelah saya mengikuti paparan dari Bu Sahila, hal itu ternyata salah. Di antaranya itu adalah betul seperti Bu Sahila, saya juga kadang melakukan pemberian hadiah kepada anak didik saya. Maksud dan tujuan saya itu adalah untuk memotivasi yang lain supaya juga sama-sama belajar seperti anak yang saya kasih hadiah tersebut. Ternyata itu salah, dan itu saya juga baru tahu saat ini. Mungkin dan ada beberapa hal lagi. Kadang juga saya ketika anak melakukan sesuatu, saya langsung menanyakan di situ, tadi kamu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Langsung to the point. Sebenarnya kadang saya juga merasa sering beberapa kali ya mungkin itu jatuhnya jadi mempermalukan anak itu, mungkin seperti itu. Jadi anak itu merasa bukan jadi lebih baik. Ya mungkin dia nurut karena takut dengan saya, tapi bukan menjadi pembelajaran yang hakiki. Artinya long lasting, dia akan meyakini hal itu sebagai hal yang buruk gitu. Jadi dia tidak mengulanginya hanya karena takut dengan bu gurunya. Itu ternyata saya juga salah, dan mungkin juga saya pernah mengalami juga dulu. Saya jadinya oh iya, berarti selama ini orang tua saya juga pernah melakukan kesalahan, karena dulu saya itu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ika atas refleksinya dari kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi pada hari ini sudah selesai. Dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya dalam menyampaikan materi kurang jelas ataupun banyak kekeliruan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini terdapat 3 pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari perwakilan Dewan Guru. Dan sebelum menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk Bapak Ibu menyebutkan nama dan jabatan di sekolah SD Negeri Purwatan 04. Silakan Bapak Ibu. Monggo dari Bapak Ibu, siapa dulu yang mau bertanya? Dari Bu Yopi. Untuk Bu Yopi. Langsung Mbak Iman pertanyaan. Nama saya Yopi Arofia, saya adalah guru kelas 2. Pertanyaan saya, mengapa memberikan sebuah penghargaan kepada anak didik itu termasuk ke dalam hukuman dan dapat merusak hubungan? Cukup, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Yopi. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, silakan dari Bapak Ibu nanti dijawab secara berurutan dari pertanyaan sampai pertanyaan ketiga. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak Solihun. Nanti satu lagi. Awas. Ini tiga aja ya. Yang ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihun, guru kelas 6 SD Purwatan 04. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sabila yang telah memberikan ilmu kepada kita. Itu ilmu yang akan dimanfaatkan nanti di masa-masa yang akan datang untuk tahun ajaran 2024-2025. Tadi Bu Zainab telah menjelaskan beberapa materi yang hubungannya dengan siswa dan guru. Kami sering menjumpai Bu, itu anak waktu pembelajaran itu ada anak yang apabila kita jelaskan itu ada anak yang diam saja itu tapi pintar. Yang kedua, diam tapi nggak bisa apa-apa. Yang ketiga, suka ribut tapi pintar. Terus ada lagi anak yang ribut, rewel, ganggu teman-temannya. Istilahnya itu hiper ya Bu ya. Iya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana solusi untuk menindaklanjuti anak yang hiperaktif? Itu pertanyaan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Ada satu kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Anita, guru kelas 3. Terima kasih.
kasih untuk Bu Sahila yang sudah berbagi ilmu yang tadinya tidak tahu jadi tahu semuanya, insya Allah nanti diterapkan untuk kedepannya. Dan yang ingin saya tanyakan mengenai posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol pada poin penghukum dan membuat rasa bersalah itu dikatakan kategori gagal. Mengapa demikian? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Baik Bu Sahila, tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama dari Ibu Yopi, mengapa memberikan sebuah penghargaan kepada anak didik termasuk ke dalam hukuman dan dapat merusak hubungan? Silakan Bu Sahila bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Yopi. Terima kasih kepada Bu Anis selaku penata acara, dan yang kedua terima kasih juga untuk Bu Yopi yang sudah luar biasa memberikan sebuah pertanyaan yang cukup menantang bagi saya, walaupun tadi sudah secara sebelum detail ya sudah disampaikan bahwa tentang adanya hubungannya dengan penghargaan seperti itu ya Bu Yopi ya. Coba diulangi lagi Bu Anis. Pertanyaan dari Bu Yopi, Bu Sahila, mengapa memberikan sebuah penghargaan kepada anak didik itu termasuk ke dalam hukuman dan dapat merusak sebuah hubungan? Iya, jadi poinnya dapat merusak sebuah hubungan seperti itu ya. Iya, yang dimaksud merusak hubungan seperti ini Bapak Ibu, yang saya ingat waktu ada pembelajaran bersama itu seperti ini. Ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak, itu nanti akan membuat kesenjangan atau membuat iri teman yang lain. Contoh, kita di kelas mengadakan perankingan, makanya pada kurikulum yang ini kan sebetulnya tidak boleh ada ranking 1, ranking 2 dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita memberikan hadiah penghargaan kepada anak yang ranking 1, ranking 2 dan ranking 3, memberi hadiah, memberi penghargaan. Nah ternyata di situ akan membuat iri dari teman yang di kelasnya. Nanti pasti timbul, itu sudah merupakan suatu penelitian, pasti akan timbul ada beberapa yang merasa iri temannya, sehingga di situ dikaitkan bahwa akan merusak hubungan antara yang mendapat tadi penghargaan dengan teman yang iri itu. Biasanya nanti akan jadi mungkin dari tadinya kalau sekarang bestie atau apa ya, karena merasa iri bisa saja nanti akan saling menjauhkan diri seperti itu. Yang dimaksud dengan tadi merusak hubungan itu poinnya itu akan menimbulkan kesenjangan, akan menimbulkan keirian. Dan hukuman yang tadi dengan hubungannya dengan hukuman itu karena apa? Secara tidak sadar kita sedang tadi yang ada beberapa poin, ada mematikan kreativitas, membuat anak tidak tepat waktu. Itu sebetulnya kita secara tidak sadar, secara perlahan kita sedang menghukum anak tersebut, mematikan kreativitas, ya, menurunkan kreativitas seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Yopi. Nah, nanti kalau kurang jelas nanti kita bahas bersama lagi di lain waktu. Yang poinnya itu membuat iri seperti itu. Terima kasih untuk soal yang kedua Bu Anis, pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua itu dari Bapak Solihun. Bagaimana solusi menghadapi anak didik yang hiperaktif di kelas? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Solihun. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa juga, karena tentunya kita sebagai pendidik, apalagi yang sudah luar biasa ya pengalamannya berpuluhan tahun, saya yang juga baru kemarin kurang lebih 18 tahun juga sering menjumpai seperti itu. Tadi diceritakan ada anak yang diam, ada anak yang rewel, ada anak yang berisik, dan ada anak yang hiperaktif. Itu memang tugas kita. Kita kembali lagi ke peran seorang guru. Ya, kita kembali lagi ke peran seorang guru, bahwa seorang guru itu di nilai 2 penggerak itu kan ada 5, ada berpihak pada murid, ada kreatif, ada mandiri, ada kolaboratif, ada reflektif. Kalau menurut saya itu cara solusinya itu kembalikan lagi yang pertama, kita kembalikan lagi ke peran kita. Ya, yang pertama itu
kita harus berpihak kepada murid. Seperti apa? Kita menggali, mencari tahu penyebab dari anak itu seperti apa. Penyebab mengapa si anak itu bisa seperti itu, hiperaktif. Kita perannya di situ ya. Berpihak pada murid berarti kita menghamba kepada murid, kita gali, kita cari tahu seperti itu. Maksudnya menghamba kepada murid atau berpihak pada murid. Kemudian nilai yang kedua, ini masih ada hubungannya, yaitu reflektif. Kita harus berefleksi kepada diri sendiri. Kenapa ya? Apakah sayanya yang terlalu ini? Apa sayanya yang tidak bisa ini? Nah itu maksudnya perannya di situ. Berpihak pada murid, kemudian kedua tadi merefleksikan diri kita, kekurangannya kita itu apa. Kemudian kita bisa juga terangkan seperti tadi Pak, untuk segitiga restitusi. Kita panggil di lain waktu si anak itu, kita panggil berdua, kemudian di situ kita pancing ya, supaya anak itu menceritakan sendiri apa dan apa. Di situ nanti kita bisa mengetahui secara bertahap. Dan yang ketiga, ini saya ingat sekali waktu di Lokakarya juga ada pertanyaan seperti itu. Kebetulan yang menjawab guru PJOK. Ada anak yang hiperaktif itu bagaimana? Beliau menjawab seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak yang hiperaktif, yang dalam kata positif ya, hiperaktifnya ya, kita bisa memanfaatkan ya, menggali potensi si anak itu dengan cara sebagai apa ya namanya ya, tutor sebaya. Kalau di PJOK kemarin seperti itu, Pak Guru menjawab seperti itu. Anak dijadikan sebagai guru atau tutor sebaya. Ketika anak itu aktif, kan berarti si anak itu ingin mendapat perhatian dari gurunya, ingin mendapat perhatian dari temannya. Maka kita manfaatkan potensinya si anak itu, suruh maju ke depan. Ayo gantian kamu yang jadi Pak Guru, memimpin teman-temannya seperti itu Pak. Mungkin jawaban dari saya itu 3 poin ya. Kita kembalikan lagi ke peran kita yang ada 5, lebih ke 2 peran, yaitu berpihak pada murid. Kemudian kita merefleksikan diri, kekurangannya kita apa sehingga si anak itu seperti itu, ditanyakan. Kemudian tadi dikaitkan dengan segitiga restitusi, dipanggil secara di lain waktu atau berdua ya tatap muka. Seperti itu Bapak, paham? Bisa diterima Pak? Iya, terima kasih, alhamdulillah kalau bisa diterima. Lanjut Bu Anis untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Bu Nita, posisi kontrol pada poin penghukum dan membuat rasa bersalah dikatakan ke dalam kategori gagal. Mengapa demikian, Bu Saila? Ya, baik, terima kasih Bu Nita. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya tadi Bapak Ibu yang paling tepat yang berhasil itu poin yang mana ya Bapak Ibu? Manajer, betul sekali Bu Ika. Iya, tadi dari Bu Nita, mengapa sih pada posisi 1 yaitu penghukum dan 2 merasa bersalah itu dikatakan gagal? Kenapa? Seperti ini Bapak Ibu, karena pada poin 1 dan poin 2 ya, pada poin penghukum dulu, biasanya ketika anak ya diberi hukuman ya, kita berlaku sebagai penghukum, biasanya si anak itu punya rasa dendam. Secara tidak langsung itu akan timbul seperti itu, akan timbul rasa dendam ataupun kebencian, sehingga si anak itu justru akan semakin memberontak. Itu yang seperti saya pelajari seperti itu. Mengapa demikian dikatakan gagal? Karena akan menimbulkan rasa dendam, rasa benci kepada si pendidik, dan bahkan akan membuat seperti itu lagi. Makanya dikatakan gagal. Kemudian rasa bersalah, kenapa juga dikatakan gagal? Karena juga seperti itu, si anak itu akan menjadi rendah diri, menjadi merasa bersalah terus kepada guru, sehingga dia akan merasa takut seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu kita cukup paham ya? Iya, jadi sekali lagi posisi yang terbaik adalah di posisi manajer, karena si anak itu merasa dihargai, disayangi, bisa menemukan solusi sendiri, tidak merasa takut. Poinnya seperti itu, disayangi, dihargai. Mungkin cukup 3 pertanyaan, barangkali nanti masih ada beberapa, kita sharing kembali di lain waktu. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke
penata acara. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Rohmatus Sahila terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri Proton 04 ini, sehingga bisa diambil garis bawah bahwa materi yang disampaikan oleh Ibu Rohmatus Sahila terkait dengan diseminasi budaya positif ini mampu merubah paradigma kita sebagai pendidik, dan penerapan kita sebagai pendidik itu berada di posisi control manager, sehingga dengan paradigma dan penerapan sebagai posisi control manager ini kita bisa menciptakan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila yang sesuai kita harapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tepuk tangan buat Ibu Rohmatus Sahila, Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya menyampaikan pantun bilang cakepnya yang keras ya. Siap. Jalan-jalan ke kota Samarinda. Di Jakarta, salah ya Samarinda. Jalan-jalan ke kota Samarinda. Cakep. Di Samarinda beli sepatu. Cakep. Saya ingin melantunkan doa. Cakep. Semoga guru-guru SD Negeri Proton 04 sehat dan kompak selalu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak